Wah, dunia bawah laut ini sangat indah. Hai Paus Biru. Ingat cerita sebelumnya, Gita dan Veles yang mengambil air ke sungai kecil. Veles yang merasakan sesuatu, ternyata tidak salah. Mereka sedang diawasi oleh seekor makhluk yang sembunyi di balik dahan. Veles, makhluk itu ada di belakang kita. Ayo, kita segera lari sebelum digigitnya. Ayo Gita, lari. Mereka pun berlari sekencangnya, dan Gita tersandung batu jatuh. Ayo Gita berdiri. Makhluk itu masih di belakang kita. Mereka pun berlari kembali sekencangnya. Makhluk lain pun ikut ketakutan mendengar suara makhluk itu. Akhirnya Gita dan Veles pun terlepas dari makhluk itu. Setelah jauh berlari, mereka melewati sebuah pondok kecil. Gita, kakimu terluka. Sebaiknya kita beristirahat di pondok itu. Kita sudah jauh berlari. Kalau kembali sekarang, akan ketemu lagi makhluk itu. Ayo, kita masuk ke dalam. Gita, ini aku masih bawa sebotol air minum. Kamu minum dulu ya. Sini kuobati lukamu biar tidak infeksi. Sebentar lagi kita lanjut berjalan sebelum malam datang ya. Gita dan Veles pun berjalan meninggalkan pondok. Setelah jauh berjalan, mereka melihat ada 3 jalur. Mereka pun baru tersadar, sudah berlari sangat jauh. Veles, kita memilih jalur yang mana? Setelah berdiskusi lama, mereka memutuskan memilih jalur yang ada di tengah. Apakah ini jalur yang benar menuju lokasi camping? Ayo kita ikuti perjalanannya. Veles, aku ucapkan terima kasih ya, sudah membantuku saat terjatuh tadi. Aku tidak tahu apa jadinya kalau tidak ada dirimu. Sudahlah Gita, kita memang harus saling membantu. Sepertinya ini sungai kecil yang kita lewati tadi. Semoga ini jalan yang benar ke arah pulang. Siang pun berubah menjadi sore. Hari sudah mulai gelap. Gita dan Veles pun masih belum melihat titik terang menuju pulang. Indah sekali langitnya. Ini baru pertama aku menikmati suasana seperti ini, Veles. Kamu betul Gita, aku juga merasakan yang sama. Kamu lihat bulan itu, sangat indah sekali. Seandainya kita menikmatinya bersama teman-teman ya. Veles, itu ada pondok di depan. Kita beristirahat di situ aja ya. Hari udah makin gelap, udaranya pun dingin, dan awan mulai gelap. Gita, benar. Langit terlihat makin gelap dan angin bertiup agak kencang. Sepertinya tanda hari akan hujan malam ini. Malam ini akan terasa berat bagi Gita dan Veles, harus tidur di bawah pondok yang terbuka, tanpa alas dan selimut serta diterpa tempisan hujan yang tertiup angin. Veles, aku kedinginan. Semoga malam ini bisa kita lewati. Tenang Gita, malam ini akan kita lewati. Aku bersamamu. Kamu tidur duluan ya, biar aku menjagamu. Pagi pun tiba. Mereka lalu terbangun mendengar indahnya suara burung di pagi hari. Gita, sebaiknya pagi ini kita langsung berjalan ya. Kita harus bisa mencari jalan pulang saat mentari masih ada. Ayo. Berjalan bersamamu sangat menenangkan hatiku, Veles. Teman-teman pasti sudah panik mencari kita berdua. Semoga kita ada di jalan yang benar ya. Aku yakin dengan Gavi, Ucok, Bimo, Boti dan Tibo. Mereka pasti saat ini mencari kita berdua. Kita lihat itu ada lautan, ayo kita ke sana. Awas, Veles. Itu tanahnya amblas. Pegang tanganku kuat ya. Aku akan menarikmu. Tolong aku Gita. Terima kasih Gita, kamu menyelamatkanku. Tidak apa-apa, Veles. Yang penting kita berdua baik-baik saja. Ayo kita turun dari bukit ini. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Meskipun mereka mengetahui ini jalan yang berbeda, tapi mereka yakin akan bisa ketemu rumah warga terdekat. Karena pulau ini kecil, jadi akan mudah teman-teman mencari mereka. Veles, pegang kuat talinya ya. Kita sudah mau nyampai di puncak jalan terjal ini. Lihat itu Gita, danau kecil itu. Aku yakin pasti ada warga yang tinggal di dekatnya. Lihat itu, seperti ada rumah. Ayo kita ke sana. Veles, kita sudah sampai di rumah. Menurutmu, apakah ada orangnya ya? Aku sudah lapar dan juga gerah. Ayo kita ketok. Tunggu Gita, itu baca. Kelisannya kami sedang pergi. Artinya rumah ini sedang tidak ada penghuninya. Terus, kita harus gabai mana, Veles? Tunggu sebentar, kita duduk dulu Gita. Menurutku masuk ke rumah orang tanpa izin itu tidak sopan. Tapi, saat ini kondisi kita darurat. Kita sudah 1 malam tidak makan. Semoga di dalam rumah ada makanan. Kalau begitu, kita masuk aja, Veles. Ini kan kondisi darurat. Lihat ada foto keluarganya. Itu di dapur ada buah-buahan. Bisa kita makan? Aku sudah sangat lapar. Habis ini, kita mandi di danau ya, Veles. Sebelum matahari tenggelam. Pasti sangat menyenangkan. Mandi di danau yang dingin. Ini pertama kalinya aku mandi di danau. Baik Gita, setelah mandi akan kubuatkan teh hangat khusus buatanku. Tadi aku lihat ada jahe dan bahan lainnya di dapur. Cocok buat malam ini. Gita dan Veles menikmati minuman hangatnya di rumah. Tapi di luar ada sesosok berbadan besar menggunakan penutup kepala
hingga kaki mendekati rumah itu. Hujan rintik pun mulai turun, suara langkah kaki menaiki tangga dan mendekati pintu. Terdengar jelas oleh Gita dan Velas. Suara pintu pun terdengar jelas beberapa kali diketuk. Akhirnya pintu pun dibuka oleh sosok berbadan besar itu.